Oke, baik Pak Andri, terima kasih host. Kemudian selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, Selamat malam. rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sharing yang kita coba sharing yang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Andri tadi berkaitan dengan the power of correlation. Nah, materi mungkin sekilas saja, nanti ada masa waktu tambahan nanti kapan-kapan kita boleh boleh buat lagi ya. Terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Izin saya share ya beberapa hal yang barangkali akan kita bagikan pada kesempatan kali ini. Video saya off ya. Nah, oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu sudah pernah di sharing juga beberapa hal berkaitan dengan tabulasi data ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan membahas terlalu jauh atau terlalu detail mengenai tabulasi data, dan harapannya itu yang hadir pada kesempatan ini dapat dapat mengambil poin-poin penting. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh sampel yang berkaitan dengan tabulasi data ya. Nah, di sini contohnya saya mengambil beberapa variabel. Ini kita ambil beberapa variabel. Nah, kom ini biasanya dalam sebuah penelitian atau satu penelitian yang kita lakukan itu setiap variabel itu dia memiliki pernyataan yang biasa kita kenal dengan kuesioner. Nah, katakanlah ini adalah pertanyaan pertama, kuesioner pertama kita, kuesioner kedua kita, dan kuesioner ketiga kita. Kuesioner keempat sampai ada 13 kuesioner untuk variabel komitmen. Nah, dalam hal ini sampel kita sebagai contoh ya, untuk simulasi kita itu berkaitan dengan komitmen, kemudian job satisfaction, kemudian ada performance, kinerja. Nah, yang mana komitmen itu ada 13 pernyataan kuesioner, kemudian job satisfaction itu ada 12 pernyataan kuesioner, sementara untuk performance atau kinerja itu ada 11 pernyataan kuesioner. Nah, data yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini untuk merunning atau menghasilkan hasil daripada korelasi itu yang kita highlight warna kuning ini. Nah, ini variabelnya. Nah, dari mana dapat angka 51 ini? Ini saya coba running ulang ya. Ini contoh saja. Nah, nanti teman-teman bisa penjumlahan dari semua hasil jawaban dari responden kita itu kita jumlahkan. Nah, kita akan menggunakan data ini yang akan kita masukkan pada tabulasi data. Begitu juga dengan variabel kepuasan kerja dan juga variabel kinerja. Ya, ini yang berkaitan dengan tabulasi data. Nah, saya coba mengambil contoh sampel pada kesempatan hari ini itu 30 aja sebagai sampel ya untuk simulasi kita. Sambil kita berbicara bagaimana nanti teman-teman ketika melakukan penelitian dari bab satu sudah selesai proposal, kemudian lanjut kepada hasil penelitian. Nah, di situ ada proses penyebaran kuesioner, pengumpulan data atau collect data ya. Nah, hasil collect data itu akan diinput dalam bentuk yang namanya tabulasi data sesuai dengan variabel penelitian eh, yang kita variabel penelitian kita masing-masing ya. Nah, ini saya kebetulan mengambil dari contoh sampel penelitian saya sebelumnya ya. Ini yang berkaitan dengan tabulasi data. Nah, bagaimana dengan SPSS? Nanti bagi yang belum punya aplikasi statistik SPSS-nya itu saya rekomendasikan diinstal di komputernya atau di laptopnya ya. Nah, saya kasih contoh seperti apa kira-kira gambaran dari tabulasi data apa tuh eh, statistik SPSS-nya ya. Oke, ini saya close dulu. Kita share.
tak muncul di sini ya. Oke, ya. Ah, Nah, kalau di komputer saya itu biasanya di desktopnya itu sudah ada yang punya saya ya. Dan ini saya menggunakan statistik SPS 24. Mungkin ada yang versi yang lebih lebih dari ini ya. Kita coba buka ya. Ketika ini kita klik atau kita double klik ya, satu dua. Nah, nanti akan apa lembar kerja SPS kita akan muncul. Oke. Oke. Ini tampilan dari lembar SPS kita. Saya share untuk lembar kerja SPS-nya. Nah, ya. Share. Ketika kita buka, akan tampil lembar kerja ini dinamakan lembar kerja dari aplikasi statistik SPSS. Nah, di lembar kerja inilah kita akan mencoba simulasi atau mendapatkan hasil olahan data dari kolek data kita yang kita kumpulkan itu akan kita coba running di SPSS. Nah, caranya di mana? Tadi kebetulan saya tuh menyimpannya di Zoom ya. Nah, kita akan memanggil tabulasi data kita tadi dengan cara mengklik di sini ada namanya open data document. Nah, ketika ini diklik, kita cari di mana kita menyimpannya. Nah, saya kebetulan tadi kita menyimpannya di sharing the power of correlation. Nah, kenapa belum muncul tabulasi Excel-nya di sini? Nah, tabulasi data Excel ini tidak muncul karena di sini masih ada dalam bentuk XPS. Kita rubah ke dalam bentuk Excel. Nah, inilah tabulasi data kita, ya. Nah, cuma di tabulasi data ini kan banyak. Nah, kebetulan kita untuk kesempatan kali ini saya ada kasih sampel untuk SPSS. Nah, ketika ini klik terbuka, kita open. Kita akan membuka file ini untuk masuk. Nah, di sini ada pilihan. Dalam sheet data tadi itu ada beberapa sheet data. Kebetulan kita ngambil sampel yang 30. Ini klik, kita lanjutkan dengan OK. Ya. Nah, kita lanjut akan tampil hasil dalam bentuk SPSS-nya. Hasilnya seperti ini. Berarti datanya sudah terintegrasi, terpanggil, masuk dia dalam aplikasi statistik SPSS. Kita coba cross-check. Ini ada variabel view di bawahnya. Kita perhatikan, nah di sini lihat variabel kita. Nah, kita akan mengrunning yang ini aja, ya. Variabel komitmen, job satisfaction, dan juga kinerja. Di sini ada measure. Measure ini skala. Ya, skala ini bisa kita rubah bentuknya. Contoh nih ya. Nah, kalau skalanya ada skala ordinal, ada skala nominal. Kalau untuk akuntansi biasanya kalau jumlah rupiah itu kan menggunakan skala nominal ya. Nah, ya bisa nanti di sini. Dan juga ada skala ordinal, rasio, dan lain sebagainya. Nah, untuk jumlah total ini kita berikan menggunakan skala. Ya. Nah, kalau data ini kita cek supaya datanya tidak ada yang eh, miss ya. Kita lihat di sini. Di sini ada 13 pertanyaan untuk komitmen, kemudian ada 12 pernyataan untuk job satisfaction, kemudian ada 11 pernyataan untuk performan atau kinerja. Ya, saya sudah lihat datanya di yang sampai ada yang double barangkali di sini ataupun ada yang kosong sebelum kita melakukan running pengolahannya. Ya, kita cek karena yang akan kita guna pakai itu yang ini, ya. Ya ini satu, kemudian ini job satisfaction, kemudian total jumlah dari variabel komitmen. Nah, kalau ini sudah ada di lembar kerja, kita dapat melakukan yang namanya korelasi tadi. Kita dapat melakukannya dengan cara mengklik di sini ada bagian analyze ya. Kalau kita klik bagian analyze, nah di sini berbagai macam pilihan.
yang berkaitan dengan deskriptif statistik kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan eh, validitas dan reliabilitas kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan normalitas data juga kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kesempatan kali ini kita akan bicara tentang korelasi. Di sini ada correlate, ya. Nah, correlate sini ada bipartite. Ini kita klik bipartite. Nah, kemudian masukkan variabelnya. Tidak kita masukkan item ya. Kalau ini kan item nih. Item dari variabel pernyataan-pernyataan kita. Yang kita jumlahkan tadi, variabel kita komitmen, klik, masukkan ke kolom variabel. Satu. Kemudian kita punya lagi variabel yang namanya job satisfaction, masukkan ke kolom. Satu lagi kita lihat performance, masukkan ke dalam box variabel. Nah, sampai di sini tugas kita sudah selesai. Nah, kemudian di bawahnya itu ada correlation coefficient. Nah, correlation coefficient ini yang di bawah test of significance ini biasanya menggunakan two-tail, ya, two-tail. Jadi kita tetapkan two-tail. Nah, percent correlation ini eh, digunakan jadi dalam konteks korelasi ini ada dua. Kalau data, misalnya data kita tadi sebelum kita masuk kepada korelasi, kita melakukan uji validitas, kemudian kita melakukan uji reliabilitas. Setelah itu kita melakukan uji yang namanya normalitas data. Kalau data kita normal, kita dapat melanjutkan dengan uji korelasi yang namanya percent correlation. Jadi percent correlation ini digunakan untuk data yang normal. Kalau hasil data kita yang kita collect itu normal, kita akan menggunakan percent correlation. Nah, ini kita umpamakan data kita pada kesempatan ini adalah persen ya. Data kita normal, artinya data kita berdistribusi normal. Kita akan centang percent correlation. Ya ini, kita centang. Kemudian langsung kita oke kan. Nah, dia akan menampilkan hasil dari percent correlation. Nah, tampilan hasil itu dapat kita lihat di sini. Seperti ini. Ya, dia akan memunculkan hasil. Nah, di sini sudah ada correlation nih. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau datanya normal, makanya dia menggunakan percent correlation. Nah, dari mana kita dapat melihat cara kita membaca nanti? Melihat bahwa masing-masing variabel ini memiliki hubungan tidak? Seperti itu. Ya, memiliki korelasi tidak? Itu dapat kita lihat dari nilai percent correlation-nya. Ya, lihat angka di sini, ini hubungan komitmen dengan job satisfaction atau kepuasan kerja itu. Nah, di sini ada tanda bintang 2, itu menunjukkan seperti ini penjelasannya. Correlation is significant, berarti dia memiliki hubungan yang signifikan. Ya, di sini. Itu hubungan antara komitmen dan kepuasan kerja itu punya hubungan yang signifikan. Kemudian komitmen dengan performa kinerja itu memiliki hubungan yang signifikan di sini. Sementara kepuasan kerja dengan performa juga memiliki hubungan yang signifikan. Nah, sini dapat kita lihat, N ini adalah nilai jumlah sampel kita. Kita punya sampel itu 30 sampel. Jadi tidak ada sampai kekurangan data. Pas kita punya data kita lengkap. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan korelasi. Kalau datanya normal, kalau nanti kita melakukan ujian lebih lanjut ya atau melakukan pengujian ke regresi nanti pastikan data kita normal. Biasanya uji regresi itu kalau sudah punya hubungan ya, punya hubungan dulu, orang punya hubungan baru kita dapat mengukur pengaruh seberapa besar hubungannya. Kalau besaran hubungannya itu dapat kita lihat dari sini. Contoh ya, komitmen dan kepuasan itu besar hubungannya seperti ini. Nah, 0,79. Ya, kalau dikalikan dengan 100 sekitar 79,1% hubungan antara komitmen dengan kepuasan kerja.
hubungan komitmen dengan performa kinerja itu sebesar 0, ini titik ini di depannya ada 0 ya, 0,458. Kalau dikalikan dengan 100 akan mendapat sebesar 45,8%, seperti itu. Nah, sisanya itu kemana selebihnya? Nah, selebihnya itulah berhubungan dengan faktor-faktor lain. Contohnya kajian kita, penelitian kita itu tentang kinerja. Kinerja itu berhubungan dengan komitmen, berhubungan dengan kekuatan kerja. Mungkin banyak lagi faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja. Misalnya disiplin kerja, budaya kerja, kemudian kepemimpinan, motivasi kerja. Selebihnya itulah yang dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor apa berhubungan dengan faktor-faktor di luar yang kita teliti, seperti itu. Nah, ini gambaran yang berkaitan dengan eh, data yang normal. Ketika data kita tidak normal, kita melakukan uji normalitas data, kemudian data tersebut tidak normal, kita akan melakukan uji korelasi, tapi tidak menggunakan percent correlation. Ya, kita analyze, kita kembali ke correlate tadi di Patrick. Nah, ini. Nah, dua ini, Kandal dan Superman ini untuk data yang tidak normal. Andaikan data kita tidak normal, kita menggunakan korelasinya Kandal atau Superman. Kalau kita klik, hasilnya akan seperti ini. Ya, nah itu sudah muncul ya. Nah, nanti kan di sini correlation, tapi di sini ada tulisnya non parametric. Jadi kalau data kita tidak normal, dia akan lari ke uji non parametric test namanya. Kalau dia normal, parametric test namanya. Nah, disinilah parametriknya yang tadi. Nah, ini yang tidak normal. Kalau data tidak normal, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, untuk melihat eh, hubungannya itu signifikan apa tidak, sama seperti tadi, melihat di sininya, ya, angka-angka ini ya, yang ada tanda-tanda bintang itu. Nah, seperti itu. Sama. Mau dia normal tidak normal, dia tetap signifikan. Kemudian seberapa besar hubungannya? Kalau tadi Superman itu hubungannya sekitar 0,78 ya. Ini eh, 0,66, sekitar 66% seperti itu. Ya, kalau Superman 79, Superman lebih kurang dengan eh, persen correlation tadi. Ya, seperti yang persen correlation yang ini. Nih, 791. Kemudian kalau kita lihat Superman dia 796, ya. Nah, ini bedanya antara data yang tidak normal dan data yang normal ketika kita melakukan uji korelasi. Nah, ketika data kita normal, kita akan menggunakan yang namanya parametric test, itu dengan percent correlation. Ketika data kita nantinya tidak berdistribusi normal, kita akan menggunakan Kandal atau Superman. Seperti itu. Itu ketentuan dari penggunaan seperti kayak statistik SPSS, kemudian kayak SEM ya, SEM Amos dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak mensyaratkan normalitas data itu pada kesempatan pada saat ini itu cuma SEM Smart PLS. Ya, tapi karena kita membahas hari ini tentang statistik SPS, kita akan coba. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari olahan data kita ini? Ya, untuk nextnya ada masa kita akan bicara lagi. Setelah korelasi kita akan bicara tentang regresi. Biasanya eh, keperluan disesuaikan dengan keperluan kita. Ya, nah ada juga yang temuan itu temuan juga tidak kalau ini kan hasilnya positif ya, positif positif. Kadang-kadang ada juga temuannya itu hasilnya negatif seperti itu. Ya, nanti kita akan coba jelaskan. Nah, ini data bisa kita simpan. Cara menyimpannya itu bisa dengan ekspor kalau kita mau ekspor semuanya, ya, mau kita simpan data semuanya. Tapi saya biasanya kita menggunakan hal-hal yang sederhana itu dengan cara mengcopy paste. Saya ambil satu contoh saja ya untuk data yang ini, Superman ya, dengan data
person correlation, ya. Nah, di sini bisa diklik, kemudian ada di copy biasanya. Di sini ada file, cari, ada copy di situ. Nah, ini copy. Nah, kemudian dipaste di hasil output korelasi kita. Misalkan saya buka lembar Word ya. Bentar. Oke. Buka lembar Microsoft Word kita. Nah, tadi sudah kita copy, kemudian akan kita paste. Ini saya share dulu lembar Word-nya. Oke, nah kita paste, di sini ada paste. Nah, hasil yang kita tadi itu akan tampil dia di sini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ini kan masih ada, ini bisa kita atur tata letaknya supaya lebih rapi ya. Ini bisa nanti disesuaikan dengan eh, cara kita, masing-masing orang punya kreativitas sendiri untuk mendesainnya seperti itu ya. Nah, jadi ini data yang akan kita pakai. Kalau saya ke standar dulu ya, saya bolkan yang kita pakai, kemudian nih. Karena yang lain itu sama, ini sama dengan ini juga sama dengan ini juga sama dengan ini. Jadi untuk kita deskripsi hanya perlu ini saja, ya. Nah, inilah hasil dari uji korelasi kita. Ya. Kalau kita perhatikan dari hasil uji korelasi kita ini, semua variabel kita ini antara satu dengan yang lain itu memiliki hubungan. Ya. Komitmen memiliki hubungan dengan kepuasan kerja, dengan job satisfaction. Komitmen memiliki hubungan dengan performan kinerja. Kemudian kepuasan kerja juga memiliki hubungan dengan kinerja, seperti itu. Nah, saling memiliki hubungan. Nah, apakah hubungan tersebut signifikan apa tidak? Kita lihat di sini. Menunjukkan hubungan yang signifikan, seperti itu. Ya. Kalau tidak signifikan nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk lebih memberikan pendalaman dalam pembahasan, ini kan sudah hasil ya. Jadi hasil olahan kita, baru hasil penelitian. Nah, hasil dari data kita, nah dari hasil ini kita jelaskan, kita memberikan penjelasan dari hasil yang kita dapat ini. Contoh tadi saya katakan bahwa dari hasil output RPCS, komitmen memiliki hubungan dengan kepuasan kerja, memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Hubungannya sebesar ini. Begitu juga untuk penjelasan tentang komitmen dengan kinerja. Begitu juga dengan kepuasan kerja dengan kinerja seperti itu. Diberikan penjelasan. Nah, untuk tambahan, tambahan ini kadang-kadang dipakai, kadang-kadang jarang ya. Saya jarang kali ketemu. Nah, kita membahas biasanya hanya menjawab rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya hanya sebatas apakah komitmen memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Nah, dia hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu dia sudah menjawab ini aja. Nah, seperti itu. Komitmen memiliki hubungan yang signifikan dengan dibuktikan dengan ini seperti itu. Ya, dia belum membahas masalah besaran hubungannya. Ya, seberapa kalau orang bilang kalau kuat signifikan itu kan keeratan, kekuatan. Kekuatan artinya kalau dia tidak signifikan bukan berarti dia tidak punya hubungan. Dia punya hubungan tapi tidak signifikan, tidak begitu kuat. Misalnya hubungan teman hanya sebatas teman, hubungan hanya sebatas teman dengan hubungan yang sudah apa ya, sudah ada ikatan. Nah, seperti itu. Itu kan beda. Nah, ini besaran hubungan, kekuatan hubungan itu dinilai dari angka ini seperti itu. Ya. Nah, ini ada referensi dari Kohan. Biasanya saya menggunakan Kohan ya.
Nah, saya akan coba share yang dari Kohan. Bentar ya, saya coba share yang dari Kohan. Kalau bisa nanti saya input aja lah, saya masukkan aja yang dari Kohan di sini ya, picture. Mudah-mudahan bisa masuk ya, frekuensi Kohan. Nah, oke, udah muncul ya. Nah, ini sama nilai R value ini yang ini nilainya. R value ya. Ya, nah, ini dari Kohan, sumber dari Kohan. Source Kohan ini tahun 1988. Ya. Nah, di sini dia mengatakan yang mana positif negatif ini dalam hal ini pembahasannya masih dalam konteks tidak memperhatikan dulu. Kita tidak memperhatikan dia negatif atau positif. Kita cuma melihat di sini bahwa apakah hubungan yang signifikan itu hubungannya kuat, lemah, nah seperti itu. Nah, kalau seperti ini lihat, perhatikan ya. Kalau hasilnya itu 0,10 hingga 0,29, artinya hubungannya itu lemah. Di antara rentang 0,3 hingga 0,49, itu sedang atau moderat. Nah, di atas 0,5 dia memiliki hubungan yang kuat atau strong, seperti itu. Nah, kita perhatikan hasil kita tadi. Wah, ini dia komitmen dengan kepuasan kerja memiliki hubungan yang kuat, berada di antara 0 nih, di atas 5 dia. Kemudian komitmen dengan kinerja berada di bawah 5. Kita perhatikan 0,49 di sini 0,458. Berarti hubungannya itu moderat, sedang. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi hubungan kepuasan kerja dengan kinerja 0,5 di atas 0,5 juga memiliki hubungan kuat. Ya. Jadi ada dua yang memiliki hubungan kuat, yaitu hubungan komitmen dengan kepuasan kerja memiliki hubungan yang signifikan, memiliki hubungan yang kuat, signifikan. Kemudian kuat hubungannya. Ya, begitu juga dengan hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja, memiliki hubungan yang kuat. Ya, besarannya tadi sudah kita sampaikan, ya kali aja 100 nanti akan dapat 50 0,53 5 kali 100 dia akan dapat sebesar 0, sekitar 53%. Ya. 53% itu menunjukkan hubungan yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, satu dari variabel kita yang memiliki hubungan yang moderat atau sedang, yaitu hubungan antara komitmen dengan performan. Nah, itulah kita berikan namanya penjelasan dari hasil penelitian kita. Sekarang masuk pada pembahasan. Nah, setelah kita menjelaskan masing-masing, tadi kan kita menjelaskan pertama berkaitan dengan punya hubungan. Sudah terjawab, ya memiliki hubungan. Hubungannya signifikan apa tidak? Hubungannya signifikan. Ya, itu dari satu poin. Dari hasil memiliki hubungan yang signifikan. Nah, ini bisa kita backup nanti pada waktu pembahasan. Nah, hubungannya signifikan. Sebesar berapa? Ini 0,791 atau sebesar 79,1% besaran hubungannya. Itu kita jelaskan di sini. Ya, angka-angkanya. Nah, kalau mau ditambah lagi kita dapat memasukkan pada pembahasan. Hubungannya itu berada pada kategori lemah, sedang, atau kuat, atau strong. Nah, itu ditambah lagi penjelasannya. Nah, setelah kita membuat pembahasan, nanti baru di backup dengan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Misalnya kita ada penelitian tentang penelitian terdahulu yang juga mengkaji atau meneliti tentang komitmen dengan kepuasan kerja, juga memiliki temuannya juga berpengaruh apa memiliki hubungan yang memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan. Sama seperti itu. Cuma kita tidak tahu apakah hasil penelitian sebelum kita itu memiliki hubungan yang kuat, lemah atau tidak. Nah, itu salah satu strong point-nya. Jadi kalau misalnya penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang komitmen dengan kepuasan kerja itu memiliki hubungan yang
lemah katakanlah atau moderat, sementara kita hasil temuan kita itu memiliki hubungan yang kuat, strong seperti itu. Nah, itu ada satu perbedaan hasil kajian kita atau penelitian kita dengan hasil penelitian sebelumnya. Ya, hasil penelitian itu ya kalau hanya setakat misalnya hubungan yang signifikan ya sama semua jadinya. Ya, misalnya penelitian dulu memiliki hubungan positif signifikan. Nah, ini kita bicara ada dua. Ada yang mengatakan kadang-kadang temuan itu dia positif, kadang-kadang negatif. Ini nanti akan kita coba ini kan ya. Ini berkaitan dengan slope saja. Ya, slope antara negatif dan positif. Nah, memiliki hubungan negatif signifikan misalnya atau memiliki hubungan positif signifikan. Kalau penelitian dahulu juga memiliki hubungan positif signifikan, dia sama dengan kita. Apa bedanya? Tak ada. Nah, kita harus coba, kita telusuri lagi. Apa sih yang membedakan? Kita telusuri ditambah dengan beberapa referensi. Kita baca lagi penelitian terdahulu. Hasil penelitian mereka seperti apa? Katakan hasil penelitian mereka berada pada kategori hubungan yang kuatkah, lemahkah, atau sedang seperti itu. Di sini kita akan banyak hal yang dapat kita bercerita pada waktu eh, eh, mendeskripsikan atau membahas pada bagian pembahasan. Misalnya, hasil dapatan atau temuan dalam penelitian ini didapati ya, terdapat misalnya hubungan yang signifikan, hubungan positif yang signifikan antara komitmen dengan kepuasan kerja. Hubungan tersebut berada pada kategori tinggi, misalnya seperti itu. Ya, nanti kalau ada penelitian terdahulu yang sama ya silakan dimasukkan. Hasil kajian atau penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh si A. Juga melakukan hasil hasil temuannya menunjukkan bahwa komitmen dengan kepuasan memiliki hubungan yang positif signifikan. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa di, di pelan-pelan nanti dibahas. Ya. Kadang-kadang ada persoalan begini. eh, ya kalau hasil temuannya itu katakanlah eh, positif dan signifikan seperti itu. Ternyata penelitian terdahulu kita eh, hasil temuannya itu dapatannya itu signifikan, sementara kita tidak signifikan. Kita tidak perlu memaksakan untuk dia juga mesti mesti memiliki hubungan yang signifikan seperti itu. Karena itulah temuan namanya, temuan dalam penelitian. Kita menemukan bahwa dalam kajian kita temuan kita itu bahwa hubungan komitmen dengan kepuasan kerja itu tidak signifikan. Nah, apa sebab tidak signifikan? Nah, itu kita cari penyebabnya. Apa ya penelitian-penelitian sebelumnya semua hasilnya itu menunjukkan pada umumnya kebanyakan signifikan. Sementara kajian kita, penelitian kita itu hasilnya tidak signifikan. Ini apa faktor penyebabnya? Kira-kira indikasinya. Ini kita dapat membuat hipotesis yang baru, membuat dugaan yang baru. Kita akan menduga penyebab tidak signifikannya itu karena ini, seperti itu. Nah, kita mampu berargumen pada waktu pembahasan itu untuk mempertahankan hasil kajian kita. Kita harapkan nanti ke depannya kita dapat melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini hanya sebatas sharing saja. Itu berkaitan dengan hasil dapatan kajian signifikan dan tidak signifikan. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada yang negatif dan positif? Misalnya, dia sama-sama signifikan. Hasil penelitian terdahulu sebelumnya juga menemukan hasil yang memiliki hubungan yang signifikan. Ya, kita juga memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian hasil penelitian kita, hanya saja hasil penelitian kita negatif. Kemudian hasil penelitian terdahulunya itu positif. Artinya, hasil penelitian kajian terdahulu kan positif, memiliki hubungan yang positif signifikan. Nah, hasil temuan kita, dia memiliki hubungan
signifikan juga memiliki hubungan, tapi tidak positif. Artinya memiliki hubungan yang negatif. Nah, mungkin ini kita perlu refresh berkaitan dengan slope ya. Slope negatif, slope positif. Mungkin teman-teman masih ingat waktu kita belajar teori ekonomi, ekonomi mikro ya. Ya, tentang permintaan dan penawaran ya. Kemudian matematika ekonomi. Nah, contohnya seperti ini. Saya coba akan sharekan yang berkaitan dengan apa, saya ambil lagi gambarnya ya. Supaya mudah Oh, kita masukkan aja. ini suara dari kita udah mati kan? Ya. Eh, nah, ini ada contoh. Saya coba ini permintaan ya. Nah, ini yang namanya slope itu seperti ini. Jadi kalau negatif itu, makanya permintaan itu biasanya slope-nya negatif ya. Misalnya ini harga, contoh harga. Kita perhatikan di sini. Kalau harganya semakin naik, itu jumlahnya itu semakin berturun dia. Dia berlawanan arah. Jadi kalau kita punya hubungan dengan dengan kehidupan sosial juga sama sebenarnya seperti itu. Apakah hubungannya itu sejalan, apa hubungannya bertolak belakang, kira-kira seperti itulah. Menjalin hubungan yang maunya kan sejalan. Ya, kalau dia berhubungannya itu sejalan, searah, nah itulah hubungan yang dinamakan hubungan positif. Nah, kalau dia bertolak belakang, nah itu hubungannya yang negatif. Nah, ini hubungan yang bertolak belakang. Ketika harga 50, jumlah Q-nya atau permintaannya itu 10. Harganya naik menjadi 1000, jumlahnya menjadi turun. Negatif dia. Kalau dia positif, dia akan seperti ini. Kalau kita ulang kaji ya dengan kurva penawaran. Mungkin kita sambil kita merefresh lah. Nah, perhatikan beda dengan halnya dengan positif. Nah, positifnya dia saluan ya, searah dia. Ya. Nah, contoh harganya naik dari 500 ke 100, jumlahnya juga naik. Ya, nih harganya naik, naik, jumlahnya juga naik. Sementara negatif tadi dia jumlahnya makin naik, di sini makin turun. Ya, ini satu contoh. Ya, contoh ini kita juga katakanlah Q ini adalah jumlah penjualan. Misal jumlah penjualan itu banyak faktor ya. Kalau bagi bagi pemasaran itu kan banyak faktornya. Misal untuk meningkatkan jumlah jumlah penjualan itu misalnya eh, tergantung pada harga, kemudian pada kualitas produk dan banyak hal-hal lain lah ya. Nah, jadi kalau temuan hubungan kita tadi itu hubungannya itu karena banyak yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan jumlah penjualan gitu ya. Kalau penjualan itu meningkat itu ya karena ada kaitannya berhubungan dengan harga, berhubungan dengan produk, berhubungan dengan kualitas, berhubungan dengan pelayanan, banyak. Ya sisa persen tadi kenapa tidak 100%, itulah karena hubungannya dengan variabel lain di luar daripada faktor harga misalnya seperti itu. Nah, deskripsinya seperti itu. Hanya saja nanti kan tinggal mencari, kalau bertolak belakang tinggal mencari apa ya eh, argumentasinya seperti itu. Kalau kita lihat daripada penelitian terdahulu, semuanya menunjukkan bahwa contoh tadi kita bicara tentang komitmen atau kepuasan kerja terhadap hubungan kepuasan kerja dengan kinerja. Berdasarkan teori menunjukkan kalau kepuasan orang-orang bekerja itu, para pekerja itu memiliki kepuasan dalam bekerja, maka kinerjanya akan baik. Ada teori yang mengatakan begitu. Nah, kemudian didukung lagi dengan penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang hubungannya juga positif. Artinya kalau kepuasan kerjanya Iya, jadi nggak makan. Tapi kalau kagak makan. kepuasan kerjanya baik, kinerjanya juga baik. Ya, kepuasan kerjanya semakin meningkat, kinerjanya juga semakin meningkat. Bertambah kepuasan kerjanya, bertambah kinerjanya. Kira seperti itu. Itu hubungan yang positif. Kalau negatif bertolak belakang. Andaikan nanti suatu waktu hasil temuan kita itu dapat yang itu bertolak belakang. Nah, dari teori, karena kita harus berargumentasi terhadap teori.
kita dapat menelusuri nanti dari data-data demografi yang kita punya seperti itu. Contoh, ini satu contoh ya produk saja. Kebetulan ini produk makanan karena produk ini juga ada ininya ya, ada pengaruhnya juga. Contoh, eh, saya kasih gambaran seperti ini. Katakanlah ini harga dan Q ini katakanlah perumahan. Harga perumahan ini kan tergantung dari respondennya. Oke ya. Nah, kalau semakin ada kalau responden kita itu misalnya yang memberikan penilaian itu, memberi respon itu adalah level penghasilannya menengah ke atas, mungkin harga menengah ke atas dia tidak jadi masalah. Ya. Nah, bagi yang level ekonominya rendah itu akan jadi masalah. Dia seperti itu. Mungkin saja dalam hal-hal tertentu, maksudnya, dalam hal tertentu itu semakin tinggi harga, misalnya semakin tinggi harga mobil, katakan gitu. Oke, oke ya, semakin tinggi harga mobil, semakin meningkat penjualannya, seperti itu. Nah, kita lihat respondennya. Kalau respondennya itu orang di level ekonomi menengah ke atas, dengan harga yang menengah ke atas, yaitu memang style. Ya, style daripada respondennya. Tapi kalau yang memberi respon itu adalah orang ekonominya di bawah, dengan pernyataan kita dengan menawarkan harga, misalnya harga mobil menengah ke atas, nah ini akan bertolak belakang nanti hasil responnya. Nah itu kita mampu menelusuri dari situ. Ya nanti apapun hasil dari dapatan penelitian kita telusuri kalau andaikan ya temuan. Tapi ini memang eh, peluang terjadinya itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Ya sangat memungkinkan pertama akan bertolak belakang dengan teori, akan bertolak belakang bertentangan dengan penelitian terdahulu seperti itu. Nah, disinilah diperlukan apa ya kontribusi pemikiran kita. Kok bisa gitu? Coba kita tanyakan pada kita sebagai seorang peneliti untuk memberi jawaban itu. Kok kenapa ya hasil penelitian saya itu kok berbeda dengan yang dikatakan oleh teori? Kok berbeda dengan dikatakan oleh hasil penelitian sebelumnya seperti itu? Nah, dicari apa kira-kira yang mampu mengcover atau memberikan argumentasi untuk menguatkan dari hasil dapatan penelitian kita. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita mendapatkannya, kita mampu membuat pembahasan atau mengulas pada hasil dan pembahasan dalam penelitian kita. Sehingga kita akan mendapat sebuah kesimpulan. Lalas nanti walaupun kita belum yakin, belum begitu yakin, ya paling tidak kita punya input untuk memberikan gambaran atau dugaan. Dugaannya ya kita dapat biasanya kita telusuri. Oh, mungkin dari sektor industrinya yang berbeda. Oh, mungkin dari jumlah sampelnya yang berbeda. Oh, mungkin dari jumlah respondennya, deskripsi respondennya itu mungkin dari tingkat level penghasilannya, dari tingkat level pendidikannya, dari gendernya, dari laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Contoh, kebutuhan rumah dengan mobil ini, kendaraan. Nah, kalau perempuan biasakan ke gender rumah ini misalnya lebih pada rumah gitu. Nah, kalau laki-laki ini mungkin secara memang bawaan barangkali ya, ini juga perlu diteliti gitu loh. Apakah kalau disuruh milih, kalau perempuan itu memilih rumah atau memilih mobil gitu. Nah, kalau laki-laki mungkin apa, tapi harus punya satu ya, maunya dua, punya rumah, punya mobil Pak. Nah, kalau ditanya hanya pilihannya, pilih salah satunya rumah apa mobil. Tanya sama responden perempuan, tanya sama responden laki-laki. Nah, kita dapat menyimpulkan di itu. Oke, nah mungkin pada kesempatan kali ini itu yang dapat kita bagikan, kita sharingkan. Kalau ada hal-hal yang mau atau yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, kita bagi tiga penanya. Ya, pertama untuk kita diskusikan apa hal yang kekurangan nanti kita boleh adakan sesi-sesi sharing kita berikutnya. Saja
Kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke uh, Andri. Terima kasih. Baik, terima Silakan, Pak Andri. kasih Bapak Azrianto. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan hidupkan mic-nya atau bertanya lewat chat. Langsung hidupkan mic-nya aja bagi yang mau bertanya. Raise hand. Sambil mengisi link absensi ya. Link absensi diisi untuk apa nama-nama sertifikat nanti. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Apakah tidak ada yang mau bertanya lah? Ayo, Ya, silakan. silakan kalau ada hal-hal yang perlu perlu didiskusikan atau dicaringkan yang lainnya, nanti kita bertahap yang pelan-pelan untuk kedepannya itu. Mudahan apa yang sharingkan itu dapat menambah eh, kasana pemahaman kita terhadap pendidikan kita gitu. Nanti kan kita akan temu misalnya baik itu untuk publikasi karya ilmiah, dalam rangka nanti penulisan tugas akhir ataupun skripsi dan lain sebagainya. Oke, silakan Pak Andri. Ya, silakan teman-teman bertanya. Absensi itu di chat. Oh, ada yang nanya. Nah, ini hanya link absensi. Saya kirim dulu ya. Mohon diisi ya untuk link absensinya. Tahu nanti ada keperluan untuk sertifikat dan dapat ya, apa yang dapat kita buat lah ya. Kita buat, kemudian kita berbagi, mudah-mudahan juga bermanfaat buat semua lah. Gitu. Dan membantu ketika Ya, dalam proses menyelesaikan eh, tugas akhir atau tulisan karya ilmiahnya nanti ya. ya, silakan teman-teman. Kita masih buka sesi tanya jawab. Mana nih teman-teman mahasiswa? Pasti Saya mungkin kalau tak ada, biasanya kita kan agendanya tuh ya setengah jam, gitu, 30 menit, 45 menit gitu kan. Kalau dapat kita buat rutin jauh lebih bagus gitu. Mudahan bertahap sedikit-sedikit tapi ada yang didapat. Dan paling tidak saya ya, punya kesempatan untuk berbagi sharing bersama yang lain. Silakan Bang Andri. ya Sutra Zebu tadi. Halo teman-teman. Coba hidupkan mic-nya nih. Ya Pak. Tidur. Wira. Hadir Pak, hadir. Di ini Pak Ah, Andri mungkin boleh dibuat sesi terakhir dokumentasi bersama gitu kan. Untuk berkat kegiatan Pak Andri ya dan Pak. juga Baik. teman mahasiswa nanti ya. Oh, ada Pak Riki bergabung. Selamat malam. Selamat malam Pak Riki. Nah ini kalau sudah ada dosennya Assalamualaikum masuk Pak masuk Andri. ya kalau teman dosen udah masuk di sini boleh silakan bertanya tidak mesti ke saya gitu. Nanti ada dosennya yang bisa bantu ya. Kan enak gitu. Ya belajar Ya, itu sebenarnya tak ada batasnya gitu kan. terima kasih Pak Andri. Iya Pak Andri, Ya, saya sama saya ada yang mau bertanya juga Pak Andri.
Jadi kan saya tidak tahu nih yang materinya cuma setengah saya ikutin. Apakah tadi udah dibahas atau belum? Ya silakan Eh, Mbak Regi. ada yang masih penasaran saya terkait SPSS sih Pak Azri. Kan Ya, di SPSS itu kan ada yang variabel yang memang kayak apa ya? Ya diubah menjadi apa? Ini Pak. Ada yang memang variabelnya itu udah kuantitatif. Kayak misalnya pendapatan. Terus kalau mau kita lakukan pengujian itu boleh langsung atau gimana ya Pak? Ya masih belum tahu tuh kalau yang bagian itu Pak. Kan misalnya kayak ada pendapatan. Pendapatan itu kan variabel yang kuantitatif ya Pak namanya. Yang sudah ada terhitung angka-angkanya. ya. Tapi kalau yang kayak variabel apa satu lagi eh misalnya contohnya apa ya yang belum dapat dihitung Pak. Misalnya minat beli kan itu mesti dikategorikan dulu. Nah ini Ya, kalau pendapatan kan angka nih isinya bisa ya. fluktuatif. Nah jadi gimana caranya biar kita boleh nyatukan dari dua jenis variabel yang kategorinya itu berbeda. Nah, tadi mungkin ada udah dibahas ya Pak, atau saya ketinggalan tadi. Ya, ini sangat-sangat Ah, sangat-sangat menarik Pak Riki ah, buat buat kita semua lah ya. Karena tadi memang ah, fokusnya itu pada variabel yang sudah kita unikan. Karena ada 3 variabel, komitmen, kepuasan kerja, sama performance. Itu skalanya kan sudah skala yang sama. Kalau kita menggunakan iya skala Likert betul. 1 sampai 5, ada yang menggunakan skala Ah, 7 dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, ini iya antara betul Pak. antara dua skala yang berbeda, baik itu skala nominal, ordinal, dan rasio. Nah, kalau skalanya Nah berbeda betul. ini, ya skala berbeda ini skalanya harus disamakan dulu. Nah, harus Hmm, sama. Misalnya begini, eh berat dengan meter gitu. Ya, berat dengan meter. Kalau berat itu ukurannya katakanlah kilogram. Kilogram itu tak dapat kita adukan dengan meter. Jadi meter itu harus dibuat kilo. Paham ya? Contoh jalan. Jalan itu misalnya kalau kita hitung pakai meter, 1 kilo itu berapa meter gitu. Kan beda tuh. 1 kilo. Hmm, Nah, kan gitu. Nah, itu harus disamakan dulu. Jadi dia skalanya kalau kilo diadukan sama kilo, kalau meter diadukan sama meter. Nah, untuk konteks tadi kasus pada pendapatan, itu kan potensi hmm, pendapatan. Kita lihat mana yang mayority. Ya, mayority itu yang variabel yang lebih banyak. Apakah menggunakan yang tadi, yang skalanya skala nominal gitu, penghasilan berapa, atau hmm, skalanya sudah skala ordinal dan lain sebagainya gitu. Kalau lebih banyak misalkan lebih variabel yang lain, katakanlah 2 variabel yang lain itu dia menggunakan skala Likert. Nah, kita coba variabel pendapatan. Nah, pendapatan ini dapat kita kategorikan. Jadi kita membuat pengelompokan, misalnya pendapatan dari sekian sampai sekian itu 1. Pendapatan dari sekian sampai sekian 2. Pendapatan dari sekian sampai sekian 3. Pendapatan dari sekian sampai sekian 4. Itu 1. Ya, itu 1. Atau dari data semua itu kita eh, ubah bentuk datanya dari data skala kita yang ada semua itu kita gunakan yang namanya data interval. Data interval itu menggunakan MSI ya, successive interval. Nah, itu ada softwarenya. Nah, dari interval itu dia akan membentuk data dalam bentuk interval semua.
Nah, jadi kalau penghasilan misalnya dari sekian-sekian, dia akan membentuk dari 0 sekian sampai sekian, itu seperti itu. Dari angka 1 sampai angka sekian, dia tidak jadi angka 1 lagi, tapi menjadi angka 0, sekian sampai sekian, itu kategori 1. 0, sekian kategori 2. 0, sekian kategori 3, seperti itu. Nah, harus dibuat bentuk sama. Kalau memang ada keperluan data yang seperti itu kita harus melakukan proses sortir tadi. Misalnya kita punya tingkat pendapatan dari berapa? Ini bisa dimulai dari pendapatan terendah sampai pendapatan tertinggi. Ya, kalau pendapatan tertinggi kita katakan dari 1 juta sampai 5 juta. Nah, 1 juta sampai 5 juta ini kalau kita bagi 5, berarti 1 sampai 1,9 itu sudah 1. Dari sekian sampai 2, 3 sudah bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang didesainnya seperti itu, baiknya potensi pendapatan itu di awal sudah kita buat rank. Nah, kita tentukan, kita buat semacam kuesioner pernyataan yang tertutup. Misal tingkat penghasilan sekian sampai sekian, nomor 1 sekian sampai sekian, nomor 2 sekian sampai sekian. Atau misalnya 1 kurang dari 1 juta, nomor 2 dari 1 juta hingga kurang dari 2 juta, nomor 3 dari 2 juta kurang dari 3 juta, nomor 4 dari 3 juta sampai dengan kurang dari 4 juta, nomor 5 misalnya dari 4 juta ke atas. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita jawab tingkat penghasilannya segini. Gitu. Tidak harus menuliskan penghasilan. Dan orang agak riskan juga menuliskan potensi pendapatan mereka gitu kan. Nah, jadi kita buat sekali itu mereka tinggal centang aja. Nah, kalau penghasilannya misal berapa itu, oh di atas 5 juta, ya mereka pilih akan 5 juta. Nah, data itu yang mungkin yang akan kita coba adukan nantinya. Seperti itu Pak Riki. Terima kasih. Oh iya baik Pak Azri. Berarti kita nggak boleh langsung kita olah ya. Berarti harus apa namanya kategorikal dulu data statistiknya, baru nanti biar bareng ya Pak. Soalnya sering Ya. kejadian kayak tidak normal ya Nah, ya betul. kalau langsung diajar gitu langsung hasilnya banyak yang tidak Error normal itu gitu. dia. Betul. Nah, dia mesti umumnya itu memang memiliki tadi skala yang sama. Kalau dia menggunakan persen semua. Kalau dia menggunakan rasio semua. Kalau dia menggunakan misalnya katakanlah tadi itu apa tuh rupiah, ya maunya rupiah semua gitu. Hmm. Kalau terlalu besar memang angka rupiahnya itu nanti ya tinggal dirubah bentuknya. Iya baru saya ingat. Atau dirubah dalam bentuk MSI, namanya method successive interval. Nah, jadi semua data yang kita punya tadi kita masukkan dalam MSI, nanti hasil MSI itu sudah membentuk kategori tadi. Kalau kita buat skalanya masing-masing dari 1 sampai 5, dia akan membentuk interval 1 sampai 5 itu sesuai dengan yang kita masukkan gitu. Seperti itu. Cuma harus belajar harus menggunakan aplikasi satu lagi MSI untuk merubah bentuk data. Ya, data kita bisa masuk semua nanti jadinya dalam bentuk interval. Dan skala Likert-nya tidak lagi poin 1, 2, 3, 4, tapi dia sudah main misalnya dari 0, dari 1 sampai dengan 1, berapa gitu. Itu kategorinya seperti itu. Dia buat semacam interval. Jadi dari 2 sampai sekian nanti interval kedua. Dari 3 sampai sekian interval 4. Dari 4 sampai sekian interval 5. Dia akan membentuk yang seperti itu data successive interval itu yang kita running ke dalam SPSS. Hanya saja ketika kita merubah itu kita harus memberi penjelasan sekilas penjelasan baik itu pada pembahasan bahwa data yang kita gunakan itu kan ada proses data kita dari data yang begini kita merubah bentuk ke dalam bentuk successive interval. Langkah-langkah successive interval itu kita masukkan dalam bagian metodologi bab 3 metodologi penelitian. Supaya orang tidak ini dia. Kalau misalnya kita menggunakan data deskriptif, kita masih menggunakan data
rupiah. Deskriptif kita masih menggunakan data, katakanlah tadi data apa tuh? Data skala Likert. Nah, ketika kita masuk ke apa ke uji yang selanjutnya itu tidak menggunakan data itu lagi. Nah, ini nanti ada jadi timbul pertanyaan kalau kita tidak mengeksplor di awal proses langkah-langkah data itu. Makanya metodologi penelitian itu cukup sangat jadi penting ya, substansi. Orang akan lihat metodologi itu apa kita lakukan. Analisis deskriptif. Kita akan mengubah data dalam bentuk ini data bentuk ini akan menjadi dalam bentuk successive interval. Berarti orang tahu kita akan pembaca akan menyimak dan mengetahui bahwa data yang diolah itu adalah data dalam bentuk successive interval. Lain halnya dengan data uji deskriptif dan uji-uji lainnya seperti itu. Seperti itu Pak Riki sementara penjelasannya. Saya kembalikan ke forum. Baik, terima kasih Pak Azri. Tadi maaf izin Pak Azri, apa kepanjangan tadi Pak Azri? Aplikasinya MTI, MSI. MSI, MSI. Method Successive Interval. AMS ya. Baik Pak Azri, terima kasih banyak Pak Azri. Nah, dia bentuknya macam Excel. Kalau Pak Riki cepat itu. Ya kalau kawan dosen cepat itu. Nah, cuma kalau mahasiswa ya mungkin mereka perlu nambah apa ya? Nambah belajar lagi lah gitu kan. Belajar ya nambah belajar nambah ilmu kan gitu. Kalau kita Ya, sudah Pak. rubah dalam bentuk tadi itu rupiah dan sudah kita bentuk sekali dikit kan mereka langsung bisa dapat masuk ke SPS gitu kan. Nah, itu jarang. Kadang-kadang gini, saya pernah pengalaman ya. Saya pernah melakukan uji skala Likert. Dengan skala Likert saya menggunakan uji normalitas data, datanya tidak normal. Sementara penelitian kita ini di awalnya sudah pengaruh seperti itu. Nah, salah satu syaratnya pengaruh itu di SPS kan datanya harus normal. Ya. Jadi bagaimana mau menormalkan data itulah salah satu itu melalui treatment terhadap data yang kita punya. Ya, itu salah satunya itu misalnya menambah responden. Saya coba tambah responden juga datanya tidak normal. Tapi saya tidak sebelum saya menambah responden, saya punya responden yang lebih memang. Saya tambah data dia tidak normal. Saya rubah datanya ke logaritma natural, LN juga tidak normal. Ya, hampir saya mau memilih-milih data outlier modelnya itu, data yang penyebab tidak normal itu terlalu banyak, kemudian kalau tinggal sedikit jadi jumlah sampelnya gitu kan. Akhirnya ya udah saya coba. Jadi semua alat kita coba. Kita coba dengan logaritma natural, kita coba dengan treatment tadi itu menambah data ya, menambah responden. Kemudian kita coba dengan successive interval tadi, successive interval, kita running di uji normalitas datanya. Ada kalanya itu ketika kita rubah datanya dalam bentuk successive interval, datanya ada peluang untuk normal gitu. Walaupun tidak umumnya tidak mesti normal, itu namanya dengan berbagai cara. Tapi kalau semua cara treatment data normal itu juga kita lakukan, datanya tidak normal, ya kita harus mengambil sikap di situ. Artinya kita tidak dapat melakukan uji regresi seperti itu. Sama tadi, uji regresi ini kan sebenarnya dia punya langkah. Langkahnya begini. Saya contoh. Uji regresi itu kan pengaruh ya. Artinya kalau sesuatu yang tidak punya hubungan itu kita melakukan uji pengaruh itu kan hal yang kadang-kadang tak masuk secara ilmiah seperti itu. Menguji sesuatu yang tidak punya hubungan. Kemudian kita mau lihat pengaruhnya kuat apa tidak. Beda dengan orang yang sudah punya hubungan. Karena saya punya hubungan dengan Pak Riki. Sudah ada hubungan nih. Nah, pengaruh saya terhadap Pak Riki atau pengaruh Pak Riki terhadap saya itu bisa diukur. Kalau Pak Riki sama saya dan tidak ada hubungan, gimana mau mengukur pengaruhnya gitu kan? Tapi kadang-kadang dalam penelitian jarang yang melakukan tahap-tahap itu. Kalau kita lihat lah ya dari beberapa artikel, biasanya langsung jumping itu, langsung ke regresi, langsung ke regresi, langsung ke regresi gitu. Yang kita ukurin itu sesuatu yang punya hubungan. Ya, variabel ini punya hubungan tak dengan variabel. Ketika dia sudah punya hubungan, baru kita dapat mengukur pengaruhnya.
seberapa besar pengaruhnya dari hubungan yang ada. Gitu. Kalau tak ada hubungan, macam mana mau lihat pengaruh? Oh, dia punya hubungan. Pengaruhnya kuat tidak? Oh, karena dia ini hanya hubungan pertemanan saja ya, pengaruhnya tidak begitu kuat gitu misalnya. Tapi dia ada hubungan keterikatan, misalnya hubungan keluarga, hubungan orang tua, hubungan istri. Nah, ini pengaruhnya kemungkinan akan jadi lebih besar gitu. Orang yang tak punya hubungan, ya gimana gitu. Kadang-kadang ya kira secara sosialnya seperti itulah. Jadi dalam penelitian itu ilmiahnya harus masuk juga unsur ilmu secara logik, logik gitu. Seperti itu aja Pak Tiki. Kita kembali kepada kesempatan kepada teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Azri. Ya, terima kasih Tiki. Ya, silakan Pak Andri. Silakan teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, masih beri kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Ya, masih ada 4 menit lagi Pak. Nanti Ya. kalau tidak ada kita closing. Nanti perlu lagi ada masa lagi kita boleh berbagi dan sharing lagi untuk nambah wawasan, juga pengetahuan ya. Paling tidak dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Isi juga waktu-waktu luang kita pada hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih produktif. Terima kasih Pak Andri, silakan. Ya, baik Pak. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke sesi foto bersama ya sebelum kita tutup. Nanti kita akan mengadakan lagi ya, umum by Zoom atau yang lainnya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nggak ada Pak, udah. Untuk kita sesi foto bersama ya sebelum kita tutup. Silakan apa namanya? Hidupin kameranya masing-masing. Siap. Ya, jadi kita kelihatan nih mana yang tidur, mana yang ganteng. materinya. Bisa aja gitu. Oke. Mungkin yang pakai laptop boleh screenshot ya. Ayo, hitungan ketiga ya, biar di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Kalau kira cukup sampai di sini sharing kita pada malam hari ini. Yanto, Pak Riki, terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah bergabung. Saya sebagai host, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.